Baik, selamat siang semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Dr. Benny Bulur SHMHKes. Jadi di sini saya selaku juga ada beberapa nasabah dari Indosuria sudah minta tolong kepada saya. Dan saat ini saya sedang mencoba mendobrak dengan berbagai upaya hukum. Yang mana seperti kita tahu ya, Pak Heri Surya di sini sudah divonis lepas atau onslah. Nah, kita pun belum tahu kepastian di dalam Mahkamah Agung ini apakah putusannya menguatkan daripada putusan onslah tersebut atau putusannya tersebut malah menghukum. Tapi di sini saya perlu jelaskan, dalam hukum proses pidana itu perlu beberapa tahap, yaitu dari laporan polisi, dilidik, nanti naik ke sidik. Dari sidik kemudian baru bisa penetapan tersangka, yang mana biasanya semuanya itu melalui tahap gelar perkara. Kemudian dari situ baru naik ke jaksa ya. Jaksa apabila masih ada kekurangan dan sebagainya, jaksa bisa melakukan P19 atau kalau sudah lengkap P21. Nah, P21 baru kemudian nanti naik ya, jaksa menyidangkan di pengadilan. Nah, di pengadilan sendiri di sini kita tahu ya, dari terdakwa pun bisa mengajukan eksepsi bila ada syarat formal yang belum terpenuhi. Ya, jadi dakwaan dulu biasanya jaksa membacakan dakwaan, penasihat hukum bisa mengajukan eksepsi. Nah, kemudian hakim bisa memutuskan apakah memenuhi syarat formal atau tidak. Apabila eksepsi diterima maka perkara berhenti, tapi kalau ternyata eksepsinya ditolak, perkara berlanjut, tentu langsung pemeriksaan saksi. Nah, setelah pemeriksaan saksi-saksi baik dari jaksa maupun terdakwa, biasanya yang diperiksa saksi fakta, dan kalau ada ahli juga diperiksa. Baru nanti jaksa mengajukan surat tuntutan. Baru nanti penasihat hukum mengajukan pledoi, baru jaksa bisa replik, penasihat hukum duplik, baru putusan. Nah, yang nggak puas itu bisa banding ya, dari banding kemudian yang nggak puas lagi bisa kasasi, terakhir PK. Nah, seperti kita tahu, untuk putusan khusus onslah atau frisplak itu mengajukannya kasasi ya, jadi tidak melalui pengadilan tinggi lagi tapi langsung kasasi. Nah, di sini yang kita perlu cermati, ini yang dipakai tentu oleh penasihat hukum daripada Pak Heri Surya. Waktu itu nasabah masalahnya kelihatannya ya telanjur ikut homologasi. Nah, ini yang jadi kendala kita. Nasabah ikut homologasi, kemudian sekarang kalau mau mengajukan pembatalan homologasi harus izin dari Kementerian Koperasi. Nah, berarti upaya hukum itu sekarang tersisa kan tinggal gugatan perdata ya. Perdata pun ada bahan prestasi, ada PMH. Ya, kalau bahan prestasi melaksanakan isi perjanjian, kalau PMH ada misalnya sebab yang tidak halal dan sebagainya, itu bisa melakukan gugatan untuk perbuatan melawan hukum itu membatalkan daripada isi perjanjian itu ya. Nah, saya sudah melakukan beberapa kombinasi yang saya temukan. Ada satu strategi yang nggak mungkin saya buka di YouTube ini, yang pada akhirnya saya sedang berusaha untuk menekan daripada Indosuria atau Pak Heri Surya ini. Dan saat ini mungkin saya dalam waktu dekat memang akan ketemu ya dengan Pak Heri Surya dan kuasa hukumnya untuk membahas mengenai penyelesaian daripada kewajibannya kepada para klien kami. Nah, di sini tentu ya saya akan mencoba untuk mengeluarkan berbagai kombinasi sampai pada akhirnya kita berhasil ya. Akhirnya dari kuasa hukum dan Pak Heri Suryanya sendiri sudah setuju untuk bertemu ya. Nah, jadi di sini kami juga mensomasi secara terbuka melalui YouTube ini. Kalau Bapak betul niat baik menyelesaikan kepada klien-klien saya, tentu saya akan ya sudah, kita berdamai ya, mudah-mudahan semuanya selesai kan begitu. Dan tolong ya, memang dengan nasabah-nasabah yang lain juga Bapak selesaikan lah, minimal sesuai dengan homologasi kan begitu ya. Tapi karena perbuatan tersebut kalau bisa melukai hati masyarakat Indonesia. Kalau bayangkan kalau uang kita yang ditaruh di sana, uang
dari hasil pensiun kemudian nggak bisa diambil, tentu itu sangat menyedihkan ya. Maka saya tentu akan fight all out, Pak. Saya peringatan kepada Pak Hendy Surya dengan tim. Saya tidak segan-segan akan melakukan berbagai kombinasi upaya hukum seperti yang saya pernah kemukakan pertama kali ketemu dengan kuasa hukum Bapak ya. Jadi dan juga perwakilan ya, dan ada juga saya pernah ketemu dengan orang kepercayaan Bapak. Karena saya tanggung jawab untuk menyelesaikan klien saya tidak mau dicap oleh masyarakat hanya NATO aja, no action talk only. Tentu saya bertanggung jawab ketika menerima suatu kuasa untuk segera menyelesaikan. Sekali lagi peringatan saya melalui YouTube ini, Pak. Ini peringatan pertama saya sengaja sebarkan melalui YouTube ini. Kalau Bapak ternyata ingkar janji terhadap klien-klien saya, tentu saya akan segera melakukan berbagai upaya hukum yang saya pernah kemukakan kepada Bapak yang akan membuat pusing Bapak ya. Jadi di sini saya sekali lagi somasi terbuka kepada Pak Hendy Surya ya beserta jajarannya, termasuk juga kepada Koperasi Indosurya ya, tolong bayar ya khususnya klien-klien kami, dan tolong jangan lukai masyarakat umumnya yang juga terkena dampak daripada Indosurya ini, untuk dicari jalan keluar untuk menyelesaikan ya. Karena ya saya tentu hanya akan buka strategi saya untuk klien-klien saya ya, tapi sudah ada perkembangan positif di mana saya sudah diundang langsung oleh kuasa hukum dan Pak Hendy Surya sendiri untuk membicarakan permasalahan ini. Mudah-mudahan ada titik terang. Demikian dan terima kasih. Untuk itu saya ucapkan permohonan maaf ya seandainya ada kata-kata atau perbuatan-perbuatan saya yang tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita tercapai. Terima kasih.